Yesus sumber kesembuhan. Ada satu kisah yang kita ambil di Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Ini kesembuhan yang terjadi di kolam Bethesda. Kolam Bethesda ini tempat orang sakit. Mereka yang sakit di sana berkumpul untuk berharap mujizat kesembuhan terjadi. Sumber kesembuhan mereka adalah malaikat. Menunggu malaikat datang. Menunggu goncangan itu datang. Nah, kalaupun malaikat datang, goncangan itu datang, syaratnya masih ada lagi, yaitu orang pertama. Sehingga ada orang yang sakit di sana sampai 38 tahun tidak sembuh-sembuh. Nah, ini menarik perhatian Yesus. Karena orang-orang yang di sana hatinya tertuju kepada kolam Bethesda. Bethesda artinya rumah anugerah, rumah kasih Tuhan, atau rumah kemurahan. Tapi banyak dari antara mereka yang tidak alami kemurahan. Banyak di antara mereka yang tidak alami kasih. Karena berlomba-lomba siapa yang pertama masuk ke kolam itu. Yesus mendatangi orang yang sakit 38 tahun. Dan Yesus menawarkan dia kesembuhan. Yesus berkata seperti ini. Yohanes 5 ayat yang ke-6. Ketika melihat orang yang terbaring itu dan mengetahui bahwa ia sudah menghabiskan banyak waktu, dia berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Dari niat Yesus sendiri yang ingin orang yang sakit ini sembuh. Waktu Yesus menawarkan kesembuhan itu kepada yang sakit ini, orang yang sakit itu menjawab, "Tuhan, tidak ada orang yang memasukkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya berguncang, dan sementara aku mendatanginya, orang lain mendahului turun sebelum aku." Jadi Yesus berkata seperti ini, "Maukah engkau sembuh?" Tapi jawabannya adalah, dia curhat kepada Yesus. Dia curhat soal masalahnya. Dia curhat, dia memberitahukan kepahitannya kepada Yesus. "Tuhan, tidak ada orang yang menolong saya, Tuhan. Semua orang mementingkan diri sendiri. Semua orang pingin dia yang terutama yang sembuh. Sehingga sampai 38 tahun saya tidak sembuh-sembuh, Tuhan." Kadang kita penuh kepahitan melihat keadaan seperti ini. Sudah di PHK, gajinya dikurangi, sakit lagi, tidak ada penghasilan, tidak ada pemasukan, sementara pengeluaran semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Kepada siapa kita harus mengeluh? Kepada siapa kita harus curhat? Kita curhat kepada orang lain, ditertawain, malah digosipin. Sama dengan orang yang sakit ini, Yesus menawarkan kesembuhan. Dia malah mengutarakan kepahitannya kepada Yesus. Tapi sekali lagi, Tuhan mengetahui kelemahannya orang yang sakit ini. Tuhan Yesus mengetahui kelemahan saudara. Yesus tidak menghakimi orang yang sakit ini. Yesus yang sama juga tidak menghakimi saudara. Malah Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Ayat yang ke-9. Seketika itu juga sembuhlah orang itu. Ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Hari itu hari Sabat. Yesus berkata, "Bangunlah, angkat tilammu." Yang anehnya, orang-orang yang ada di kolam Bethesda tidak mengenal siapa Yesus. Satu pun dari mereka tidak mengenal siapa itu Yesus. Satu pun dari mereka tidak mengetahui siapa itu Yesus. Sehingga waktu para imam bertanya kepada orang yang sakit ini, "Kenapa engkau mengangkat tilammu? Apakah engkau tidak mengetahui ini hari Sabat?" Lalu dia berkata, "Orang yang sudah menyembuhkan aku yang memerintahkan ini." Siapa yang memerintahkan itu? "Saya tidak tahu. Saya tidak kenal." Aneh.
Dia terima mujizat, dia terima kesembuhan, tapi dia tidak tahu siapa yang menyembuhkan dia. Tapi dia tidak tahu siapa yang memberikan mujizat. Kalau hari-hari ini saudara terima mujizat, hari-hari ini saudara terima pertolongan, saudara harus tahu siapa yang memberikan mujizat, supaya saudara hari demi hari semakin alami mujizat, alami pertolongan Tuhan. Dari sini saya mengambil kesimpulan, Tuhan adalah sumber mujizat. Tuhan adalah sumber segalanya. Apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara perlukan, apa yang saudara harapkan, Yesus sumbernya. Dalam teks ini, orang yang sakit 38 tahun ini tidak mengharap kesembuhan dari Tuhan Yesus karena dia tidak mengenal Yesus saat itu. Tidak berharap terjadi mujizat dalam hidupnya melalui Yesus, karena yang diharapkan hanya lewat kolam Bethesda itu. Tapi ini adalah murni dari niatnya Yesus untuk menyembuhkan orang yang sakit ini. Saat ini juga Yesus murni mau menyembuhkan saudara. Yesus murni mau memulihkan saudara. Yesus murni mau melakukan mujizat hari ini bagi saudara, karena dia sangat terlalu cinta kepada saudara. Ada hal yang sangat menarik. Setelah Yesus menyembuhkan orang sakit ini, apa yang dilakukan orang yang baru sembuh ini? Kalau saudara menerima mujizat, saudara menerima pertolongan, apa yang harus saudara lakukan? Saya baca ayat yang ke-14. Yohanes 5 ayat yang ke-14. Sesudah itu Yesus bertemu dengannya di bait suci, bertemu dengan orang yang baru sembuh ini. Pertemuannya bukan lagi di kolam Bethesda, pertemuannya bukan lagi di tempat kumpulan orang sakit, tapi pertemuannya sudah berbeda. Dia bertemu di bait suci, dia bertemu di tempat ibadah, dia bertemu di mana puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan ditinggikan. Sekarang dia ada di sana, bukan lagi di tempat kepahitan, bukan lagi di tempat yang salah, tapi sekarang dia berada di tempat yang benar, sehingga dia ketemu dengan Yesus itu. Lalu Yesus berkata, "Lihatlah, engkau sudah sembuh." Dan dia berkata, "Jangan berbuat dosa lagi, supaya sesuatu yang lebih buruk tidak terjadi padamu." Artinya Yesus berkata ngomong ini, jangan kembali lagi ke masa lalu, ke kolam itu, karena kamu sudah sembuh. Seakan-akan Yesus berkata, biar kita sering bertemu di tempat ibadah, biar kita sering bertemu di tempat ini, kata Yesus saat itu. Dan orang itu, ayat 15, orang itu pergi menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Akhirnya dia tahu bahwa yang menyembuhkan dia, sumber anugerah itu, sumber kesembuhan itu adalah Yesus. Akhirnya dia tahu Yesus itu bermurah hati, Yesus itu sumber pengharapan. Seakan-akan dia berkata seperti ini, saya tidak meminta kesembuhan, tapi dia berikan kesembuhan. Itulah kasih Kristus bagimu. Kalau orang yang tidak kenal Yesus saja, Yesus melakukan mujizat bagi dia, apalagi saudara yang sudah mengenal Yesus, yang sudah terima Yesus. Dengan kata lain, engkau adalah anak-anak Kristus, engkau adalah kekasih Kristus. Mujizat itu sudah menjadi bagian hidupmu, berkat itu sudah menjadi bagian hidupmu. Sebab Yesus datang ke dunia bukan hanya memberikan nyawanya, tapi memberikan seluruh isi surga kepada saudara dan saya. Perkatakan dengan iman, engkau kekasih Kristus. Apa yang membuat kita goncang hari ini? Virus corona yang ditakutkan dunia? Jangan takut.
yang lain boleh digoncangkan, tapi firman Tuhan yang ada di dalam hidupmu tidak akan tergoncangkan. Engkau kekasih Kristus, biarlah hari ini engkau memantapkan hatimu, memantapkan hidupmu, dan berkata, Yesus, engkau sumber segalanya bagi rumah tanggaku, bagi ekonomiku, bagi kesehatanku, bagi anak-anakku, bagi kehidupanku. Hari ini perkatakan terus firman Tuhan. Jika engkau memperkatakan sungut-sungut, jika engkau memperkatakan masalah, tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Tapi waktu kita memperkatakan firman Tuhan, percayalah, mujizat itu sudah terjadi dan terus terjadi. Kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, besok akan Tuhan tolong, dan seterusnya pasti Tuhan tolong. Tuhan menyertai kita untuk selama-lamanya. Yesus sumber segalanya dalam hidup kita. Jangan salah tempat. Jangan salah curhat kepada orang lain. Jangan datang ke Gunung Kawi. Jangan datang ke dukun minta pertolongan. Jangan datang ke roh-roh lain. Tapi datanglah kepada Yesus. Engkau tidak dipermalukan. Engkau dipermuliakan. Engkau diangkat. Engkau ditinggikan. Mujizat terjadi dalam hidup kita semua. Amin.